Kembali kepada syarat puasa fardu. Disyaratkan bagi puasa fardu, baik fardu Ramadan atau puasa fardu nazar atau puasa fardu kifarat atau puasa istisqa, tapi disyaratkan kalau diperintahkan oleh pemerintah. Ini disyaratkan tabyitun niyati laila, memasang niat di waktu malam hari. Yang saya khawatirkan para santri dan para santriwati yang berbahagia, yang saya khawatirkan niat itu adalah kata hati, perbuatan dalam hati. Kebanyakan kita hanya melapaskan niat tanpa mengartikan, mendatangkan terjemahan daripada lafaz niat itu di dalam hati. Sementara pandangan daripada agama kita mengatakan yang dipandang dalam hal ini adalah kata hati dalam niat itu. Nah, lamun lafaz doang tanpa ada terjemahan dalam hati, maka niat itu tidak sah. Banyak di antara kita, silakan kita sama-sama melapaskan niat puasa, beriuk-riuk bismillahirrahmanirrahim, nawaitu shauma gadin, tapi adakah di dalam hatinya dia menerjemahkan kalimat tersebut? Itu yang dikhawatirkan. Unin waya araan dedek lapazang niat asalkan pedatang hati, pedatang makna di dalam hati. Dah, itu lebih penting dan itu yang wajib daripada ya pasang niat lapaznya saja tetapi tidak di dalam hati. Itu yang sangat perlu untuk kita perhatikan bersama. Anak-anakku, para santri santriwati dimanapun anda berada, santri santriwati Madrasah Ar-Raufiyah, mudah-mudahan pelajaran kita ini kalian bisa terima dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Kita yakin bahwa memasang niat Ramadan itu di malam hari, sehingga memasang niat itu bukan hanya satu kali dalam satu bulan, akan tetapi wajibnya setiap malam. Man lam yubayyitin niyata laila fala siyama lahu, sabda Rasulullah SAW. Siapa yang tidak mempermabitkan, tidak memasang niatnya di waktu malam hari, maka tidak sah puasa baginya. Seandainya pada malam pertama pasang niat, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi Ramadan, tetapi pada malam keduanya dia lupa memasang niat, bagaimana? Maka untuk hari keduanya, karena tidak ada niat di malam yang kedua, puasa hari kedua itu adalah tidak sah menurut Syafi'i. Imam Maliki mengatakan kalau kita sudah memasang niat di malam yang pertama dengan mengatakan nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhis sanah, dengan menyebut sebulan Ramadan tahun ini, maka menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Maliki, boleh kita tidak memasang niat pada malam yang kedua, cukup dengan malam yang pertama, katanya Maliki. Tetapi karena kita adalah madhab Syafi'i, pengikut daripada Imam Syafi'i, maka kita tidak boleh pindah kepada Imam Maliki. Harus kita aktif disiplin mengikuti fatwa Syafi'i. Oleh karena itu, man lam yubayyitin niyata laila fala siyamalah. Siapa yang tidak memasang niat di waktu malam itu, maka hari itu dianggap tidak berpuasa. Katanya Imam Syafi'i. Imam Maliki mengatakan boleh kita pasang niat sekali sebulan. Cuma, ini ada cumanya.
Lamun tuah pasak niat pada malam yang pertama dengan niat nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala, dengan ucapan dengan terkandungnya sebulan Ramadan, andin tiak terjadi lupa pada malam-malam berikutnya, tun tahu kanggo bertaklid kanggo menurut ojo pendapat Imam Maliki. Ketika kita sudah dalam keadaan kepepet, namun sudah dalam keadaan kepepet lah, diingat pasak niat biar kan, maaf, diingat pasak niat biar berbeda si puasa. Ingat, kita kembali kepada pendapat Imam Maliki yang mengatakan bahwa cukup pasak niat sekali dalam sebulan, yaitu di awal Ramadan itu. Tapi dengan catatan, kalau yang memasang niat puasa sebulan Ramadan, katanya Imam Maliki. Tidak selemak namun terpuasa terus dek cara pasak niat pada malam harinya, kelemak-lemak dek lah, dek ingat pasak niat ke malam morbian, maka puasa hitung puasa macam nyapa, itu salah. Itu salah. Berbeda kita bejar pindah turut pendapat Imam Maliki yang mengatakan boleh memasang niat satu kali dalam satu bulan. Bahasa Imam Maliki. Oleh karena itu, disinilah pentingnya ilmu pengetahuan. Tidak bisa nurut-nurut, karena pegawaian nurut-nurut itu kan demudi bagus menurut pandangan agama. Sehingga Allah menegur kita, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu ikuti sesuatu perbuatan yang tidak ada dasar pengetahuan bagimu. Istilah ibadah nurut-nurutan. Ya, ibadah nurut-nurutan. Niki yang pertama. Lagu andin terjadi regu, wah pasak niat atau enggak? Wah pasak niat atau enggak? Itu keraguannya. Lamun terjadi ragu, wah pasak niat atau enggak? Maka jawabannya dia tidak pernah. Jawabannya dia tidak pernah memasang niat. Kecelu untuk ingat. Entar wah pasak niat atau enggak? Wah pasak niat atau enggak? Wah sak kecelu kelemak. Kelemak-lemak baru enggak sewah juga pasang niat kan debengkah terawih tinduk wasa tinduk kelemak tuh enggak seni cari ingat nyaur misalnya kelemak-lemak wah pasang niat tuh wah pasang niat tuh berarti tetap ragu, maka jawabannya dia tidak pernah memasang niat. Tetapi sebaliknya, wah jak pasak niat ini kan wah jak pasak niat lagu masih ndek mantiwo pajar atau setelah terbit pajar. Ini wajah keraguannya. Sudah memasang niat tapi dia ragukan, apa saya pasang niat sebelum terbit pajar atau sesudah pajar? Maka itu jawabannya adalah sah niatnya. Sah niatnya. Nah, ketika kita sudah memasang niat di waktu malam, maka jika kita beraktivitas, bagi orang bagi suami istri yang bersenggama misalnya, niatnya tidak batal dengan sebab jima, niatnya tidak batal dengan sebab makan dan minum, dan juga tidak batal tidak batal dengan makan, minum, jima dan sasakan sebelum pajar. Kecuali kalau pernah mencabut niatnya, burung pasak niat, nujak wajib ulang. Wajib ulang. Ini yang pertama syaratnya. Karena kita kembali berbicara tentang syarat. Syarat itu adalah sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan dalam sebuah ibadah. Puasa misalnya, kalau meninggalkan syarat, maka sasaran puasa kita tidak jadi. Silakan saja kita contohkan. Misalnya ada pengangkatan pegawai negeri, tapi dengan syaratnya begini lengkapi semua syaratnya,
Tapi kalau salah satunya dari syarat itu tidak tercukupi, maka sasarannya tidak jadi. Tidak jadi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ta'yinun, menentukan puasa yang dilaksanakan. Contohnya seperti puasa Ramadan. Maka dalam niat kita harus menyebut Ramadan. Disyaratkan menyebut Ramadan. Satu, memasang niat di waktu malam hari. Kedua, harus menyebut, menentukan puasa yang dia laksanakan. Apakah Ramadan ataukah yang lain. Itu wajib disebut, diniatkan. Makanya oleh ulama mengatakan niat dalam Ramadan itu, puasa Ramadan itu ada niat yang minimal, sekurang-kurangnya, ada niat yang maksimal atau sesempurnanya. Niat yang minimal yaitu nawaitu shauma Ramadan. Nawaitu shauma Ramadan. Sehajaku puasa Ramadan. Itu yang sekurang-kurangnya sah menjadi niat. Kemudian niat yang sesempurnanya yaitu nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu niat yang paling sempurna. Niat yang paling sempurna. Oleh karena itu di antara dua macam niat, ada niat yang paling sempurna dan ada niat yang sekurang-kurangnya. Dalam pendapat yang tadi, perkhilafan yang tadi, dalam pendapat Imam Syafi'i dan Imam Maliki, kalau kita ikuti pendapat Imam Maliki, maka kita pasang niat pada malam yang pertama dengan pakai niat yang paling sempurna, yaitu nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kalau hanya nawaitu shauma Ramadan, maka belum tercover untuk 1 bulannya. Ada yang saya sebut baik, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Niat yang paling sempurna, faedahnya apa? Maraksa baru ketika kita 1 hari lupa memasang niat untuk malam harinya, maka cepat-cepatlah kita bertaklid kepada pendapat imam yang lain, yaitu Imam Maliki. Kemudian yang sangat perlu kita bicarakan pada kesempatan hari ini adalah puasa itu ada syarat, ada syarat, ada ya rukun, ada yang membatalkan, dan ada perbuatan-perbuatan yang makruh kita laksanakan. Alhamdulillah, syarat puasa fardu telah kita bicarakan tadi, yaitu pertama tabyitun niyati laila, kemudian yang kedua adalah ta'yinun lissaumi, menentukan puasa apa yang kita kerjakan. Dalam hal ibadah Ramadan, ada 2 hal yang perlu kita perhatikan di dalam ibadah Ramadan kita. Yang pertama, ada hal-hal yang membatalkan zat puasa kita. Dan yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah hal-hal yang membatalkan